Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la mathila lahu wa la didda wa la nidda lah wa la walida wa la walada wa la sahibata lah alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qaidana wa qurrata a'yunina Muhammada abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuh sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala kulli rasulin arsalah. Amma ba'du ibadallah fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil qadir al-qaili fi muhkami kitabih idh qalatil malaikatu ya maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas solihin. Saudara-saudara seiman, pada hari ini kita akan berbicara tentang seorang nabi yang agung di antara para nabi yang dikenal dengan ulul azmi, nabi yang Allah khususkan dengan keistimewaan yang agung. Allah menciptakannya tanpa seorang bapak. Hal itu tidaklah sulit bagi Allah, sebab Allah telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam tanpa bapak dan ibu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya misal penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah mewujudkannya dengan mudah dan tanpa lelah. Oleh karenanya, di kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita sekalian berupaya dan berusaha meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya zat yang berhak disembah, dengan cara menjalankan segala perintah Allah serta menjauhi semua larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibunda Nabi Isa adalah Sayyidah Maryam alaihassalam, wanita yang paling mulia di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala menyifatinya dalam Al-Quran dengan as-siddiqah. Maryam tumbuh besar dalam kesucian serta jauh dari perbuatan maksiat. Ia terdidik dalam kondisi bertakwa kepada Allah, melaksanakan seluruh kewajiban serta menjauhi segala yang diharamkan dan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Maryam diberikan kabar gembira oleh para malaikat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memilihnya di antara seluruh wanita yang ada dan Allah menyucikannya dari segala macam perbuatan kotor dan hina. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qalatil malaikatu ya maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika malaikat, dan yang dimaksudkan di sini adalah Jibril, berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu,
menyucikan kamu dan melebihkan kamu atas wanita di seluruh dunia. Para malaikat bukanlah laki-laki ataupun perempuan. Mereka adalah para hamba Allah yang mulia, yang diciptakan dari nur atau cahaya. Kadang mereka beralih bentuk dengan bentuk dan rupa laki-laki tanpa memiliki alat kelamin laki-laki. Dengan bentuk inilah Jibril alaihissalam diutus oleh Allah pada suatu hari kepada Sayyidah Maryam dengan bentuk seorang pemuda yang putih mukanya. Sayyidah Maryam melihat Jibril alaihissalam yang berbentuk seorang pemuda yang mukanya putih. Maryam tidak mengenalinya, sehingga Maryam takut kepadanya, bingung serta khawatir akan keselamatan dirinya. Sayyidah Maryam mengira bahwa ia adalah seorang manusia yang datang untuk mengganggunya. Maka Sayyidah Maryam mengatakan apa yang Allah beritakan dalam Al-Quran. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Yakni jika Anda orang yang bertakwa dan taat kepada Allah, maka janganlah berbuat jahat kepadaku. Maka Jibril berkata kepadanya bahwa Allah mengutusnya untuk memberikan kepadanya anak yang soleh, bersih dari segala dosa. Maka Maryam menyahut, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal tidak ada suami yang mendekatiku, dan aku juga bukan pendosa dan pelaku zina. Maka malaikat Jibril menjawab keheranannya, bahwa menciptakan seorang anak tanpa bapak adalah perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan menjadikannya pertanda bagi manusia dan bukti kesempurnaan kekuasaannya, serta menjadi rahmat dan nikmat bagi orang yang mengikuti, mempercayai dan beriman kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Jibril alaihissalam meniupkan kekerah baju bukaan di bagian leher Sayyidah Maryam, maka beliau kemudian mengandung Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Sayyidah Maryam mengasingkan diri dengan kandungannya itu dan menjauh karena takut diolok-olok, karena khawatir dibuli oleh orang-orang sebab akan melahirkan tanpa suami. Rasa sakit menjelang kelahiran pun mengantarkan Sayyidah Maryam ke batang sebuah pohon kurma yang sudah kering. Di sana karena takut disakiti orang, Sayyidah Maryam berandai-andai untuk mati. Maka Jibril memanggilnya dari sebuah tempat di bawahnya, di lereng sebuah gunung, untuk menenangkannya. Jibril memberitahukan kepadanya bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan sungai kecil di bawahnya. Jibril juga memerintahkan kepadanya agar mengguncang batang pohon kurma sehingga berguguran rutop, yaitu kurma yang masih muda, yang sudah siap dan enak untuk dimakan. Kemudian Maryam makan dan minum dari Allah, dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepadanya agar berkata kepada orang yang melihatnya dan bertanya kepadanya tentang sang putra, yaitu memerintahkannya untuk mengatakan, aku telah bernazar kepada Allah untuk tidak berbicara kepada seorang pun. Nazar seperti ini sah dalam syariat terdahulu, dan kisah ini disebutkan dalam Al-Quran di surat Maryam ayat 22 hingga ayat 26. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah proses melahirkan yang penuh berkah, Sayyidah Maryam pun kembali kepada kaumnya sambil menggendong putranya Isa alaihissalam, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyya.
Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar." Kaumnya pun berkata kepadanya, "Engkau telah melakukan perbuatan munkar yang besar." Mereka berburuk sangka kepada Maryam, menyalah-nyalahkannya, serta menyakitinya. Sementara Maryam tetap diam dan tidak menjawab karena ia telah memberitahukan kepada mereka bahwa ia telah bernazar kepada Allah untuk tidak berbicara. Ketika keadaan menjadi sulit dan susah, maka Maryam menunjuk kepada Isa agar mereka berbicara kepada Isa. Ketika itulah mereka berkata kepada Maryam yang telah diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran dengan firman-Nya, فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak bayi yang masih dalam ayunan? Seketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu dengan kudrohnya menjadikan Isa alaihissalam bisa berbicara, padahal ketika itu ia masih bayi yang menyusu. Maka Isa mengatakan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, qala inni abdullah. Isa berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Allah menjadikannya mampu berbicara saat masih dalam buayan. Maka kalimat yang pertama yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah inni Abdullah, sebagai pengakuan akan statusnya sebagai hamba Allah yang Maha Esa dan Maha Menundukkan. Kemudian Nabi Isa melanjutkan, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Maknanya, Allah memberiku Alkitab, yaitu Injil, dan Dia menjadikanku seorang nabi, dan Dia menjadikanku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Yakni Allah menjadikan aku bermanfaat bagi banyak orang, mengajarkan kebaikan kemanapun aku pergi. Kemudian Nabi Isa melanjutkan, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan Dia memerintahkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup, serta berbakti kepada ibuku, dan Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, Isa alaihissalam tumbuh dengan baik, lalu ia menghafal kitab Taurat ketika masih kecil, serta mengamalkan syariatnya hingga Allah menurunkan wahyu kepadanya. Maka ia berbicara kepada Bani Israel, mengatakan apa yang Allah beritakan dalam Al-Quran, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya Bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahumul bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, yaitu Muhammad. Maka tatkala ia datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Maka Nabi Isa alaihissalam
berdakwah kepada kaumnya seperti halnya semua nabi dan rasul. Ia mengajak kaumnya kepada Islam, beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Akan tetapi kaumnya mendustakannya, iri terhadapnya, dan berkata serta menudingnya sebagai seorang penyihir. Tidak ada yang beriman kepadanya kecuali hanya beberapa orang saja. Kaumnya mulai menyakitinya dan berupaya membunuhnya, akan tetapi Allah menjaganya dan mengangkatnya ke langit sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Sayyidina Isa alaihissalam seperti nabi-nabi sebelumnya telah menyampaikan kabar gembira tentang penutup para nabi, yaitu nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ia mewasiatkan kepada pengikutnya agar mengikuti Muhammad dan membelanya jika mereka mendapati masa Nabi Muhammad diutus. Demikianlah, mudah-mudahan sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad dan para saudaranya, seluruh Nabi dan Rasul. Dalam kisah ini terdapat penjelasan bahwa Nabi Isa alaihissalam datang membawa agama Islam dan mengajarkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, sebagaimana diajarkan oleh seluruh Nabi yang lainnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun li'allat, dinuhum wahid, wa ummahatuhum syatta, wa ana aulan nasi bi Isa bin Maryam, laisa baini wa bainahu nabi." Maknanya para nabi bagaikan saudara-saudara seayah, yaitu maksudnya agama mereka adalah satu, yaitu agama Islam, dan ibu-ibu mereka, yaitu syariat-syariat mereka berbeda-beda. Dan aku adalah orang yang paling dekat dengan Isa putra Maryam, tidak ada nabi lain antara diriku dan Nabi Isa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fa ya fauzal mustaghfirin. Ayo ke Syama, pondok penuh berkah, belajar ilmu agama, hidup jadi lebih indah. Kitab suci dipelajari, hadis Nabi dimengerti.